Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahel Fadila Yulia Salim dari kelas 4A PBI. Di sini saya akan membawakan materi ekosistem dan ekologi. Apa itu ekologi? Ekologi termasuk dalam cabang ilmu biologi. Ekologi mempelajari interaksi antar organisme dengan lingkungan sekitarnya. Definisi ekologi. Menurut NHT Siahaan dalam buku Lingkungan Hidup dan Ekologi Pembangunan tahun 2004, ekologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mencari tahu hubungan organisme atau makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Secara etimologis, ekologi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikos dan logos. Oikos berarti rumah atau habitat dan logos berarti ilmu pengetahuan. Maka dapat diartikan jika ekologi ialah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari rumah atau habitat. Ilmu ekologi memang pertama kali digunakan pada tahun 1869, namun ilmu ekologi pertama dikemukakan pada tahun 1865 oleh Reiter. Saat itu ilmu ekologi menjadi fokus dasar yang membedakan dengan cabang ilmu biologi lainnya. Lalu ada ruang lingkup ekologi. Dalam diktat berjudul Pengertian Ruang Lingkup Ekologi dan Ekosistem karya Suyut Warno Utomo, ruang lingkup biologi diawali dengan tingkatan yang paling bawah, yakni individu, hingga ke tingkatan teratas yaitu biosfer. Jika diurutkan, maka ruang lingkup ekologi meliputi individu atau organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Organisme merupakan benda hidup atau makhluk hidup. Populasi merupakan kumpulan organisme yang sejenis dan hidup di suatu daerah tertentu. Lalu komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai jenis organisme yang berkumpul di suatu daerah tertentu. Lalu ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, baik makhluk hidup ataupun yang tidak hidup, sehingga membentuk sistem ekologi. Biosfer merupakan lapisan bumi di mana ekosistem berada. Kira-kira letak biosfer mencakup 900 meter di atas permukaan bumi, beberapa meter di bawah permukaan tanah, dan beberapa ribu meter di bawah permukaan laut. Lalu ada asas ekologi. Mengutip dari buku Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2018 karya KES Manik, ekologi memiliki banyak asas yang sering digunakan. Asas tersebut diantaranya ada yang pertama, dalam ekologi adalah energi yang ada di setiap organisme, populasi, komunitas, atau ekosistem dianggap sebagai energi yang disimpan atau dilepas. Artinya energi bisa diubah bentuknya tetapi tidak bisa hilang atau diciptakan. Contohnya, tumbuhan memproduksi makanan berkat sinar matahari. Kemudian makanan itu dikonsumsi oleh makhluk lainnya, seperti hewan atau manusia. Makanan tersebut berubah menjadi energi dan terlepas ke udara. Asas yang kedua dalam ekologi adalah tidak ada sistem pemanfaatan energi yang efisien. Artinya tidak semua energi bisa dimanfaatkan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, benda dengan suhu panas akan memancarkan energi panasnya ke benda di sekitarnya yang suhunya rendah. Lalu asas ketiga dalam ekologi adalah materi, energi, waktu, dan keanekaragaman termasuk dalam sumber daya alam. Artinya sumber daya alam ini tidak berasal dari manusia tetapi bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Lalu asas yang keempat dalam ekologi adalah peningkatan ketersediaan sumber daya alam bisa memengaruhi hal lainnya. Artinya sumber daya alam yang ada bisa mempengaruhi kondisi penggunaan air, energi, produksi, dan lainnya. Lalu asas yang kelima dalam ekologi adalah makhluk hidup yang lebih cepat beradaptasi akan lebih mampu bersaing. Artinya makhluk hidup yang kemampuan adaptasinya tinggi akan lebih mudah bersaing, baik secara fisiologis maupun morfologis. Lalu ada manfaat ekologi. Ekologi memiliki beberapa manfaat bagi makhluk hidup dan lingkungannya. Manfaat tersebut diantaranya yang pertama mempermudah proses pemahaman terhadap perilaku makhluk hidup. Contohnya sistem sonar yang dimanfaatkan oleh kapal selam.
Sistem ini diadaptasi oleh sistem sonar milik lumba-lumba. Lalu yang kedua, mencari tahu peran manusia di lingkungannya. Contohnya, penggunaan pestisida yang berlebihan sama sekali tidak baik untuk kesehatan makhluk hidup. Lalu selanjutnya, mengetahui keanekaragaman hayati. Contohnya dengan mengetahui nama tumbuhan yang bisa dikonsumsi dan mana yang berbahaya bila dikonsumsi. Lalu yang terakhir, memanfaatkan sumber daya alam secara lebih bijak. Contohnya, karena kita tahu bahwa minyak dan gas bumi bisa habis sewaktu-waktu, manusia bisa berinovasi dengan memproduksi bahan bakar jenis lainnya. Di sini kita akan mengulas salah satu ruang lingkup pada ekologi, yaitu ekosistem. Ekosistem adalah keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Berdasarkan proses terjadinya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam sekitar dan bukan karena campur tangan manusia. Contohnya sungai, laut, gunung. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibentuk oleh manusia. Ada berbagai komponen yang membentuk suatu ekosistem alami ini. Komponen-komponen pembentuk ekosistem ini adalah komponen tak hidup atau abiotik dan komponen hidup atau biotik. Komponen abiotik adalah komponen fisika dan kimia yang merupakan medium tempat berlangsungnya kehidupan atau lingkungan tempat hidup. Komponen abiotik dapat berupa bahan organik, senyawa organik, dan faktor yang memengaruhi distribusi organisme seperti suhu, air, cahaya, matahari, tanah, hingga iklim. Sedangkan komponen abiotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang hidup atau organisme. Berdasarkan peran dan fungsinya, makhluk hidup dibedakan menjadi dua macam, yaitu heterotrof atau manusia, hewan jamur, dan sebagainya, dan pengurai, yaitu bakteri dan jamur. Ekosistem alami memiliki dua jenis, yaitu yang pertama ekosistem darat. Ekosistem adalah keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Oleh karena itu, ekosistem darat ini adalah keanekaragaman yang ada pada alam darat. Ekosistem ini biasanya dipengaruhi oleh suhu dan curah hujan. Contohnya seperti hutan hujan tropis, hutan sabana, pegunungan, hingga gurun. Dilintasi garis khatulistiwa membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang dianugerahi dengan hutan hujan tropis yang subur. Bukan sebatas flora, faunanya pun juga beragam. Itulah sebabnya Indonesia kerap menjadi sentra biodiversitas dunia. Hutan hujan banyak terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Yang kedua, sistem perairan. Ekosistem perairan tentunya merupakan lingkungan yang didominasi oleh perairan. Cahaya matahari yang masuk dapat mengaruhi ekosistem ini. Ekosistem perairan ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem perairan tawar dan laut. Garis pantai di Indonesia yang begitu panjang membutuhkan perhatian khusus demi kelangsungan ekosistem laut dan pantai. Ancaman pada ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam wilayah segitiga karang dunia tentu harus diperhatikan oleh negara. Ekosistem laut di dekat pantai contohnya adalah terumbu karang, plankton, tanaman pinggir pantai, dan kepiting. Lalu ekosistem buatan merupakan suatu ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar. Contoh ekosistem buatan yaitu bendungan, hutan, tanaman produksi seperti jati dan pinus, sawah tadah hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit, ekosistem permukiman seperti kota dan desa, serta ekosistem ruang angkasa.